Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwanih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha anta maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah untuk kita haturkan pertama kali melainkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan dan karunia, terlebih kenikmatan yang berkaitan dengan hati kita, berupa manisan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga bercurah limpahkan kepada suri tauladan yang mulia Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Para jamaah saya cintai karena Allah, alhamdulillah kita kembali berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita melanjutkan pembahasan tentang di antara hal-hal yang dapat merusak hati kita, mengotori hati kita, membinasakan hati kita, yaitu sifat bermegah-megahan dan tentunya juga adalah cinta dunia. Sebagaimana kita tahu bahwa kita tidak akan masuk surga sampai hati kita bersih, dan kita tidak akan bahagia sampai hati kita bersih. Maka wajib hukumnya bagi seorang hamba Allah untuk membersihkan hatinya. Maka ketika membersihkan hati itu hukumnya wajib, maka wasilah untuk menggapai kebersihan hati juga wajib. Membaca Al-Quran, beramal saleh, beristighfar, mengingat Allah, bertaubat, dan diantaranya adalah mempelajari ilmu syar'i yang berkaitan dengan pembahasan hati. Dan jangan sampai kita tidak meniti jalannya para salaf di dalam bab ini, karena mereka adalah orang-orang yang terdepan di dalam membersihkan hati mereka. Maka kita tidak akan menjumpai adanya penyakit di dalam hatinya para sahabat.
Bahkan kita sama-sama tahu ada seorang sahabat, dia lewat 3 kali juga Nabi mengatakan fulan fil jannah. Maka kalau tidak salah Ibnu Umar penasaran, amalan apa yang dilakukan orang tersebut sampai 3 kali Nabi menyebutnya sebagai penghuni surga. Maka pura-puralah Ibnu Umar biar bisa menginap di rumahnya, dan berhasil. Dilihatlah amaliyahnya sehari-hari, ternyata tidak ada yang spesial. Ya, boleh jadi Ibnu Umar lebih kuat ibadahnya. Maka Ibnu Umar pun tidak tahan lagi, ditanya, kenapa engkau wahai fulan, Nabi menyebutmu bahwasanya engkau adalah penghuni surga. Maka sahabat tersebut yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa aku tidak memiliki amalan yang utama, melainkan aku setiap sebelum tidur selalu membersihkan hatiku dan tidak menyimpan kebencian kepada seorang pun. Maka kata Ibnu Umar, inilah yang tidak bisa kami lakukan. Tiap malam membersihkan hati sampai titik di mana tidak menyimpan kebencian kepada seorang pun. Bahkan sampai pun kepada orang yang berselisih dengan kita, bertikai dengan kita. Jamaah, diterima atau tidaknya kita, dikritik atau disukainya kita, dibenci atau diridhoinya kita adalah hal yang biasa dalam kehidupan. Seorang mukmin adalah mereka yang paling lapang dadanya, tidak mudah ambil hati, biasa. Ya, kita kena marah, kena krepeke, kena benci, kena jauhi, itu biasa. Sebagaimana kita kena ridhoi, kena cintai juga biasa. Maka selayaknya seorang mukmin bercita-cita memiliki hati sebagaimana hatinya para salafus saleh, dan demi Allah mereka hidup dengan kehidupan yang paling bahagia karena hati mereka bersih. Apa nak? Mau lah, ambil. Bawa cana. Kita lanjutkan jemaah. Dan kalau tidak salah pembahasan terakhir kita adalah halaman 17. Iya kan? Benar ya? Baru masuk ya? Ya. Jadi tidak terasa pembahasan demi pembahasan kita lalui di buku kita ini. Definisi bermegah-megahan, kemudian celaan bermegah-megahan dari Al-Quran dan Sunnah. Sekarang kita masuk kepada beberapa alasan kenapa kita tidak boleh bergembira dengan kemegahan. Kita baca ya. Penulis, semoga Allah mengampuninya, berkata, beberapa alasan untuk tidak merasa gembira dengan kemewahan. Beberapa alasan untuk tidak merasa gembira dengan kemewahan. Jadi kenapa kita tidak boleh gembira dengan kemegahan dan kemewahan? Apa sebabnya? Apa alasannya? Yang pertama, karena kenikmatan yang ada hanyalah ujian. Karena kenikmatan yang ada, kemewahan, kemegahan dunia hanyalah ujian, bukan tanda cinta. Bukan tanda cinta. Ya. Dan ini subhanallah banyak di antara kita yang terkadang lupa. Ketika kita memiliki kekayaan, kelebihan, kemewahan, seolah-olah itu tanda ridho dari Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak. Tidak lain tidak bukan, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fitnah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dalilnya. Yang pertama surah Thaha ayat 131. Thaha ayat 131. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Artinya, dan janganlah kamu wahai Muhammad tujukan kedua matamu. Lihat jamaah yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad seorang yang paling bersih hatinya. Muhammad seorang yang paling zuhud dan qanaah hidupnya. Muhammad yang selalu berusaha menggapai akhirat dan tidak berambisi untuk mengejar dunia. Muhammad yang telah dipuji oleh Allah karena telah menegakkan ubudiyah dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan bangga menyebut bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menegakkan ibadah kepada Allah. Tapi lihat, tetap ditegur oleh Allah. Dan kaidah mengatakan khitabun lin nabi, khitabun li ummatihi. Ya, penyampaian yang ditujukan kepada Nabi sejatinya juga ditujukan untuk umatnya. Artinya seperti ini, kalau Nabi Muhammad saja ditegur, diperingati ya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang jauh daripada Nabi Muhammad, keimanannya, hatinya, lebih wajib untuk mendengarkan nasihat ini. Kata Allah, dan janganlah kamu wahai Muhammad tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka. Kalaulah memang dunia itu mulia dan terpuji, tentu tidak akan Allah larang. Kalau memang dunia itu mulia dan terpuji, pasti Allah sudah memotivasi mereka mengejar dunia, memotivasi nabinya mengejar dunia. Tapi yang ada apa? Janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada mereka. Sebagai apa? Sebagai bunga kehidupan dunia. Jadi kemewahan hanyalah sekedar bunga. Dan kata para ahli ilmu, di antara hal yang menunjukkan akan hinanya dunia adalah dunia itu disifati dengan bunga. Dimisalkan dengan bunga, dan bunga sebagaimana kita tahu keindahannya fana, keindahannya sesaat. Setiap mekar pasti diakhiri dengan layu. Setiap kehidupan bunga pasti diakhiri dengan kematian, tidak abadi. Itulah bunga. Habis manis sepah dibuang. Itulah bunga. Dan begitulah dunia. Subhanallah. Sudahlah sebagai bunga, apa kata Allah? Untuk kami cobai mereka dengannya. Jadi Allah berikan dunia sebagai bunga adalah sebagai fitnah. Dalam teks ayatnya lebih jelas lagi, linaftinahum fi, agar kami jadikan dunia itu fitnah bagi mereka, ujian bagi mereka. Jadi dunia itu fitnah, dunia itu ujian, bukan tanda cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya. Terus, dan karunia Tuhan kamulah yang lebih baik dan lebih kekal. Subhanallah. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. Pertanyaannya jemaah, apa yang dimaksud dengan karunia Allah di akhir ayat ini? Bukankah dunia juga karunia sebenarnya? Coba jawab jemaah. Dunia itu sebenarnya sisi yang lain karunia atau bukan? Karunia, anak, kendaraan, pasangan, harta kan karunia juga. Nah, berarti dari berbagai macam karunia itu ada karunia yang memang khusus bagi orang-orang yang beriman, yang diinginkan oleh Allah. Dan Allah bedakan karunia-karunia itu. Berarti karunia yang dimaksud di akhir ayat bukan dunia. Karunia yang lain. Pertanyaannya karunia apa?
Karunia apa yang lebih baik dan lebih kekal? Para ulama di antaranya Syekh Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, karunia yang dimaksud di akhir ayat ini itu ada dua. Pertama, karunia di dunia. Karunia di dunia berupa apa? Iman, tauhid, hidayah, ilmu, kesabaran, syukur, semua kenikmatan hati, amal saleh. Itu yang pertama. Kenikmatan di dunia yang lebih baik dan lebih kekal, maksudnya di dunia adalah tadi iman, hidayah, taufik, tauhid, sabar, syukur, semua amal saleh. Sudahlah lebih baik kekal. Ini menunjukkan bahwasannya perbendaharaan hati, harta karun qalbu sudahlah lebih baik daripada dunia. Ternyata kenikmatannya jauh lebih langgeng, jauh lebih abadi, jauh lebih nikmat. Luar biasa. Orang punya uang ya 100 juta beli mobil, itu kebahagiaannya sebentar aja. Seminggu, 2 minggu dia pakai, bosan. Ada masanya rindu pakai motor. Tapi kalau 100 juta dipakai untuk berangkat haji, 100 juta dipakai untuk menuntut ilmu, 100 juta dipakai untuk umroh berkali-kali demi Allah, kebahagiaannya itu tidak ada habis-habisnya. Kebahagiaan itu tidak ada habis-habisnya. Makanya luar biasa jamaah, nikmat iman, nikmat hati itu nyata adanya, benar adanya. Terus karunia yang kedua yang lebih baik, lebih kekal, maksudnya apa? Karunia di akhirat. Karunia di akhirat berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah ini jamaah. Maka ini di antara ayat yang sangat sedih juga ya kalau mau kita renungkan tentang hakikat dunia. Sangat menyedihkan sekali. Ya, sangat sedih sekali. Kalau kita ulang-ulang ini, masya Allah, bisa melembutkan hati kita dan memendekkan angan-angan kita terhadap kehidupan dunia. Ya. Jamaah punya uang, pakai untuk ibadah jauh. Karena dunia akan kita tinggalkan. Sebagaimana juga pertemanan, teman itu ada yang sementara dan ada yang kekal. Kira-kira teman yang kekal itu yang mana? Teman yang kekal ada di dunia, ada di kuburan, ada di akhirat. Itu teman yang mana? Amal saleh selalu bersama kita. Salat duha selalu bersama kita ketika kita melakukannya. Puasa kita selalu bersama kita ketika kita mengerjakannya. Roja, harapan, khauf, takut, khasyah, tawakal selalu bersama kita. Di kuburan Allah beri amal soleh itu wujud. Seseorang berseri-seri wajahnya. Itu maha kuasa Allah menjadikan sesuatu yang tidak nampak, abstrak, ada wujudnya. Di hari kiamat amal soleh yang asalnya tidak ada lisan, Allah beri lisan, ngasih syafaat. Ya, dari di antara hadis yang kita bahas ya kan di Pastabik, sedih sekali. Amal soleh narik tangan kita ke surga. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah ya. Tapi dunia tidak ada. Dunia tidak memberikan kita apa-apa. Jadi yang punya uang, punya tanah, jangan ragu jual, mondok. Saya punya kawan dulu, beliau kerja di sebuah PT Aki ya. Tahu ya jemaah nama PT-nya? Gajinya besar waktu itu, sampai terkumpul kurang lebih 30-an juta. Tidak pikir panjang.
umurnya udah tua, udah 25-an. Dia jual itu, dia pakai itu hartanya untuk mondok. Bahkan bisa lanjut ke STDI Jember sampai tamat. Subhanallah, luar biasa. Ya, ada kesempatan lagi, ada rezeki lagi, jual apa yang bisa dijual. Tidak ada yang bisa dijual, semangat kerja, tapi niatkan mendapatkan hasil untuk ketaatan kepada Allah, untuk ibadah. Karena Allah tidak pernah hitung-hitungan dengan kita, maka kita jangan pernah hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kan hadis yang kemarin ya, yang di Al-Wajul Sayyid, engkau menginfakkan secuil harta yang engkau titipkan, yang Allah titipkan kepadamu. Baik, kita lanjutkan dalil yang kedua. Surah Saba ayat 35 sampai 37. Surah Saba ayat 35 sampai 37. Ini antara ayat yang paling sering juga yang pernah kita jumpai ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurfati aminun. Artinya jemaah, hadirkan hati, fokuskan matanya ke ayatnya, fokuskan telinganya. Subhanallah. Allah berfirman yang artinya, dan mereka berkata, orang-orang kafir dan ahli dunia, mereka berkata, kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak daripada kamu wahai Muhammad, daripada kamu wahai umat muslim, dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Harta apa yang dibanggakan di masa itu? Harta apa yang dibanggakan di masa itu? Kendaraan kah? Rumah ber-AC kah? Rumah bertingkat kah? Bisa traveling kah? HP yang kameranya 3 biji kah? Zoomnya bisa 100 kali lipat kah? Dunia apa yang bisa dibanggakan zaman dulu? Ada, tapi tetap dibanggakan oleh mereka. Subhanallah. Terus apa? Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi maksudnya masalah lapang atau sempitnya rezeki itu biasa. Itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu bukan tanda cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilapangkan atau tidaknya rezeki itu bukan tanda cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena memang Allah ingin, fa'alul lima yurid. Di antara sifat Allah adalah Allah melakukan apa yang Dia mau, karena Dialah Sang Maharaja. Dialah Rabbul Alamin. Allah melebihkan kepada siapa yang Dia mau, Allah sempitkan kepada siapa yang Dia mau. Terus apa kata Allah? Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun. Subhanallah. Sekedar punya anak bukan tanda mulia dan dekat dengan Allah. Sekedar punya harta bukan tanda mulia dan dekat kepada Allah. Allah sendiri yang mengatakan. Jadi kapan seorang hamba dikatakan dekat dengan Allah?
dengan sebab hartanya. Kapan seorang hamba dikatakan dekat dengan Allah dengan sebab anaknya? Dia dikatakan dekat dengan Allah dengan sebab harta dan anaknya bila harta dan anaknya tersebut menuntun dia kepada iman dan amal saleh. Makanya ayat setelahnya Allah mengatakan, tetapi maksudnya, tetapi orang yang dekat dengan Allah siapa? Orang-orang yang beriman, betul akidahnya, betul manhajnya dalam beragama di kehidupan dunia ini menuju kampung akhirat, betul pemahaman tauhidnya, jauh dia dari penyimpangan, khurafat, tahayul, kebid'ahan, betul cara beragama, betul keimanannya, terus dan mengerjakan amal-amal saleh. Subhanallah. Sudahlah dia beriman kepada Allah, imannya tersebut membuat dia beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru yang dekat dengan Allah. Jadi jangan cuma sekedar kita punya dunia dengan bahasa bangga, ya. Bahkan ketika kita mampu beriman dan beramal soleh pun belum bisa kita merasa aman. Belum bisa kita merasa aman. Sebagaimana dalam sebuah hadis, wa innal abda la ya'malu amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar beramal dengan amalan penghuni surga sampai antara dirinya dengan surga cuma sejengkal lagi, tapi ternyata dia beramal dengan amalan penghuni neraka, dia pun masuk neraka. Sebaliknya ada orang yang dia beramal dengan amalan penghuni neraka, sejengkal lagi dia masuk neraka, tapi catatan takdir mendahulunya, dia pun beramal dengan amalan penghuni surga, dia pun masuk surga. Luar biasa para jamaah. Ini sekali lagi, harta dan anak belum bisa membuat kita dekat kepada Allah. Makanya punya harta, jangan jadi orang yang jaga harta. Atau Syafiranda, beda antara orang yang menjaga harta dengan penikmat harta. Kalau menjaga harta itu apa? Dia pelit, dia jaga hartanya gimana biar tidak minus, gimana dia tetap jalan terus sesuai dengan koridornya, tapi tidak dimanfaatkan untuk agama, untuk ibadah. Tapi penikmat harta, kata beliau, adalah orang yang bisa dan kuasa menggunakan hartanya di jalan Allah. Habis nih, Allah ganti lagi. Kan harta itu dari Allah. Ketika kita gunakan untuk jalan Allah, Allah pun ganti. Maka tidak rugi jemaah. Sekali-kali ikut daurah ke Jakarta, daftar daurah ke Jawa. Ini bentar lagi Ramadan, ya daftar misalnya daurah ke pondok pesantren Al-Furqan biasanya, ikut sebulan sama iktikaf, rasakan bagaimana nikmatnya bersimpuh di majelis ilmu. Kita itu jamaah, kan kita tahu seseorang itu di atas agama temannya. Kalau kita sering-sering duduk kumpul dengan orang-orang soleh juga kita. Nengok teman bangun jam 1:30 malam, malu kita tidak bangun, akhirnya bangun juga. Nengok kawan jam 7 sudah duduk standby di majelis di masjid, malu kita tidak. Seperti itu, ya. Itu luar biasa para jemaah. Gunakan harta kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kata Allah, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, di kamar-kamar surga. Kamar-kamar surga itu gimana? Terbang dia, ya, terbang di atas dipan-dipan, naungannya abadi. Dia pengen buah dahannya yang ke bawah, tidak perlu manjat. Surga. Yang jelas ada bidadari,
Subhanallah. Siapa yang tidak pengen bidadari jemaah? Ya. Subhanallah. Sudahlah kita dapat istri kita, dapat lagi bidadari. Ya. Ini sabar dulu. Sabar dulu. Kemudian dalil berikutnya. Surah Al-Muddathir ayat 11 sampai 16. Al-Muddathir ayat 11 sampai 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahadtu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida." Artinya, biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian. Kita lihat nih watak manusia ya. Kata Allah, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak dan anak-anak yang selalu bersama dia, dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kurang enak apa lagi manusia? Sudah diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Tapi itu tidak cukup. Tidak cukup. Kata Allah, kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya. Begitulah seorang manusia. Dia lebih parah daripada seekor serigala yang lapar, yang mengejar domba-domba. Ketika diberikan satu lembah, dia ingin lembah yang lain. Itulah manusia. Itulah manusia. Bersama kata Allah, sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami. Entah ayat kan? Maaf sama ya. Kemudian kita lanjutkan dalil berikutnya, surah Al-Mu'minun ayat 55 sampai 56. 55 sampai 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini juga sedih nih. Subhanallah. Kita baca ya. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Artinya, apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Maksudnya gini, apakah manusia mengira diberikan harta benda dunia itu tanda baik, tanda kami senang kepada mereka, tanda kami suka kepada mereka, tanda kami membantu mereka, tanda kami menginginkan kebaikan untuk mereka? Apa jawabannya? Apa kata Allah? Tidak. Sebenarnya mereka tidak sadar. Subhanallah. Ini jemaah, ya. Ini itu apa? Yang kita banggakan dari dunia kita apa? Ya jemaah. Kalau ke pantai, silakan foto-foto pantai. Mau foto-foto diri juga silakan. Yang penting jangan diupload, terlebih yang muslimah. Ya, simpan untuk konsumsi pribadi. Di rumah pengen tadabbur pantai, lihat foto pantai, ya. Subhanallah. Jamaah. Sedih ya. Kemudian ayat berikutnya, Quran surah At-Taubah ayat 85. At-Taubah ayat 85.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun." At-Taubah ayat 85. Apa kata Allah? Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Wahai Muhammad, jangan sampai hatimu tertarik dengan harta dan anak-anak mereka. Harta mereka banyak, anak mereka kaya, anak-anak sultan. Oh, SMP, SMA sudah jadi sultan. Usia-usia muda sudah jadi miliarder. Jangan terkecoh, jangan tertarik. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan suka buka video-video orang-orang yang muda tapi kaya. Jangan. Akhirnya coba kau macam gaya. Muda ada kaya. Ya, berandai punya anak kaya. Nyamannya punya anak kaya ganteng, itu dapat anak sial, la haula wala quwwata. Sial, ya bodoh bantat. Contoh aja, jangan dipraktekkan. Ya. Kan sering yang seperti itu, banding-bandingkan anak. Ya, banding-bandingkan anak. Tapi yang jadi pembanding adalah dunia, bukan akhirat. Jarang di antara kita, ya Allah, coba anak kita seperti anaknya Syekh Ali Hudayfi, Imam Masjid Nabawi, ayahnya imam dan khatib, anaknya pun jadi imam dan khatib di tempat yang sama. Harusnya kita iri, gimana bisa jadi ayah macam gitu, gimana anaknya pun kayak gitu. Biasanya ada pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kalau kita beda, buah jatuh terpental jauh dari pohonnya. Kemana bapak, kemana anak. Subhanallah. Maka jamaah, selagi ada kesempatan, jangan sering-sering jauh dari anak dan istri. Bawa anaknya, kalau bisa kerja bawa. Terus tanamkan dalam hati, bertekad, berusaha untuk betul-betul menjadi qudwah bagi keluarga. Karena apa yang mereka amalkan kelak adalah apa yang mereka lihat dari kita. Anak adalah peniru ulung. Anak adalah peniru ulung. Berusaha bawa kerja, lihat bagaimana perjuangan bapaknya, tetesan air mata bapaknya, susahnya bapaknya. Seperti itu. Jemaah, jangan sampai nanti menyesal. Subhanallah, ya. Terus kita lihat, sesungguhnya Allah menghendaki akan mengadab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu. Lihat nih, renungan sekali lagi jemaah, renungan sekali lagi. Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengadab mereka dengan apa? Di dunia dengan apa? Harta dan anak-anak. Artinya jemaah, justru harta dan anak bisa menjadi azab di dunia. Azab di dunia itu bukan sekedar gunung meletus, angin tornado, tsunami, gempa bumi, bukan itu sebenarnya. Tapi seburuk-buruk azab di dunia adalah hati yang mati, tersiksa dengan dunia, dengan kecintaan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kita ulang-ulang sebuah pepatah, man ahabba ghairallah udzima bihi. Barang siapa yang mencintai selain Allah, dia akan disiksa dengan kecintaannya tersebut. Orang cinta dengan hartanya tersiksa dia. Tersiksa dia, lecet sikit ya marah, kotor sikit marah, koyak sikit marah, duit 100.000 koyak sepiak marah. Dunia
Subhanallah. Jamaah, anak tidak sesuai dengan harapan kita. Kita maunya hafal Quran dan seterusnya, padahal daya mampunya cuma segitu. Nah, kecewa. Maunya kaya, ya, tapi ternyata tidak kaya, kecewa. Subhanallah, tersiksa. Ini jelas ayatnya. Kami azab mereka dengan dunia tersebut, di dunia. Terus, dan agar melayang nyawa mereka, agar mati mereka itu dalam keadaan kafir. Ini namanya apa? Istidraj. Diberikan nikmat, tersiksa dengan nikmat tersebut, dan dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kayak gitu. Jogging yang dilihat sepatu orang sampai hafal harganya, bayar 1 juta ya. Nanti lihatnya jam, oh merek ini nih, kapan terbeli? Jersey yang dilihat. Subhanallah. Jamaah, udah dunia. Jogging sambil nyeker pun oke. Ya nggak ada jam, apa sih namanya jamnya? Apa, smartwatch, jam running. Pakai HP kan bisa, banyak aplikasi. Nggak pakai HP nggak masalah juga, ya kan? Kadang pakai aplikasi, pakai jam ujung-ujung untuk posting sebagian. Ya, kita juga bisa posting walaupun nggak pakai jam. Postingannya tangan nih. Oh, alhamdulillah. Ya, jemaah, tersiksa. Sedangkan orang-orang kita lihat orang-orang kafir, ahli dunia. Subhanallah. Terus ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun." Artinya, maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka. Nih mirip ayatnya tapi beda. Dikit. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir, tersiksa dengan dunia. Ya, tapi di sini kan bukan berarti ini larangan untuk bekerja, mencari nafkah. Justru bukan seperti itu. Justru seorang mukmin dia semangat bekerja mencari nafkah, tapi orientasinya adalah agama dan akhirat. Dia niatkan mencari nafkah, mengumpulkan harta untuk apa? Memenuhi tanggung jawab, untuk bisa beribadah, untuk bisa memberikan nafkah, untuk bisa bersedekah, untuk bisa membantu kaum muslimin. Ingin mencontohi Abu Bakar, ingin mencontohi Utsman bin Affan, ingin mencontohi Abdurrahman bin Auf, ingin mencontohi Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak, ingin mencontohi para ulama yang lain. Mereka juga kaya, tapi kekayaan mereka gunakan ya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ini terkadang pelit dengan dunia kita, padahal dunia kita itu kita udah tahu menyiksa kita. Jangan sayang. Yang masih muda-muda, abang-abang, kakak-kakak, demi Allah nih, saya bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena penyesalan itu sudah ada pada orang lain, jangan sampai kita yang menyesal. Ada uang nih, ada kena kasih tanah, jangan pikir lagi jual tanahnya, berangkat belajar menuntut ilmu. Banyak pondok-pondok itu bisa menerima mustami' dan mustami'ah, belajarnya gratis, cuma datang bawa badan, bawa buku.
Selebihnya cari tempat tinggal, ngekos, sisanya kerja harian. Di pondok saya belajar dulu jamaah, subhanallah. Ada program namanya Mustami. Jadi warga dari luar boleh datang belajar gratis, tis. Bahkan tak jarang mereka ini jauh lebih pintar daripada santri yang nyantri mukim di pondok, karena lebih semangat, pikiran lebih dewasa. Saya punya teman umurnya waktu itu udah 30-an. Ya, beliau ngontrak di kontrakan kecil, kontrakannya biar murah. Setiap hari pagi masuk kelas, siangnya jual es campur. Bahkan slogannya mantap, gratis bila tidak enak. Wah, siapa yang berani bilang tidak enak? Karena memang enak. Dan selesai mondoknya jamaah, sekarang jadi ustaz di Kalteng apa di Kaltim. Luar biasa, sangat luar biasa juga. Yang muda-muda, yang sepuh-sepuh juga. Saya punya dulu teman satu kelas Mustami juga, umurnya 50. Beliau tinggalkan semua dunia, capek karena duitnya udah ngalir sendiri, yang ngurus anak-anaknya. Dia pergi ke Jogja, dia cari kontrakan, dia belajar. Subhanallah. Jemaah, ya. Kurang, pergi jual apa yang bisa dijual, haji, jual apa yang bisa dijual, umrah, Allah ganti jemaah. Ikut bersama dengan ustaz-ustaz kita yang bisa membimbing kita menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, dunia ini sementara, dan keberadaan dunia kalau kita tidak pakai untuk ketaatan kepada Allah hanyalah akan menyiksa kita. Baik, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.